Sebenarnya pusat kota Bengkulu itu ada di mana? Nah, salah satunya adalah menciptakan gedung perkantoran yang baru di daerah Betungan. Berapa nilainya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys, para pemirsa di channel Teuku Zulkarnain. Hari ini kita berbicara tentang perluasan pusat kota Bengkulu, ya. Mimpikah atau kenyataankah? Jadi berbicara tentang pusat kota Bengkulu, banyak kemudian warga, bahkan saya sendiri dengan beberapa teman sebenarnya bertanya sampai hari ini, sebenarnya pusat kota Bengkulu itu ada di mana? Ya, ada yang menyatakan bahwa kawasan Suprapto adalah pusat kota Bengkulu. Ternyata di sana adalah daerah perbelanjaan, ya. Kenapa mereka sampaikan bahwa di sana pusat kota Bengkulu? Karena sebelumnya ada kantor wali kota di sana. Tapi faktanya hari ini kantor wali kota telah berubah menjadi Rumah Sakit Kota Bengkulu atau RSAD. Dahulu sebelum adanya kawasan Suprapto, pusat kota Bengkulu ada di kawasan Barukoto atau Benteng Malboro. Ya. Kenapa? Karena di sana ada Balai Semara atau sekarang menjadi rumah dinas gubernur. Itu sebelum terjadinya berdirinya Provinsi Bengkulu, ya, sekitar tahun 1967. Jadi masih ada Kota Praja Bengkulu. Nah, tapi kemudian di zaman Gubernur Suprapto dikembangkan sehingga terbentuklah kawasan Suprapto. Kemudian berdirilah kantor wali kota Bengkulu di sana, kantor DPRD Kota Bengkulu di sana. Tapi kemudian di sekitar tahun 2000-an kantor DPRD pindah ke kawasan Bentiring. Tapi kantor wali kota tetap berada di sana. Dan kawasan itu sekarang itu namanya disebut oleh masyarakat Simpang 5. Dan sebagian masyarakat menyatakan bahwa Simpang 5 itu adalah menjadi pusat kota Bengkulu. Tapi kemudian kenapa kantor-kantor pemerintahan kemudian pindah ke daerah Bentiring, ya, daerah Bentiring? Apakah kemudian Bentiring menjadi pusat pemerintahan kota Bengkulu? Ternyata hari ini semuanya menjadi tanda tanya karena di Bentiring itu tidak ada kantor wali kota. Pasca kemudian kantor wali kota berubah menjadi RSHD, sampai hari ini kantor itu tahun perpindahan kantor wali kota menjadi RSAD itu di sekitar tahun 2015-2016, ya. Sampai hari ini kantor wali kota tidak berkantor, tidak punya kantor. Sementara kemudian kantor wali kota Bengkulu beserta dengan sekretaris daerah pindah menempati meminjam sementara gedung kantor Bapeda atau sekarang namanya Bapelitbang. Sampai hari ini ada di sana, gitu. Tentu bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh wali kota beserta jajarannya termasuk sana sekretariat daerah, asisten, kepala-kepala bagian itu tidak bisa maksimal karena kantor Bapelitbang itu faktanya kantor yang hanya untuk satu OPD, tapi kemudian ditempati oleh kantor wali kota dengan banyak OPD, ya. Kepala bagian pembangunan, kepala bagian hukum, kepala bagian ekonomi, dan beberapa kepala bagian umum dan masih banyak bagian yang lain itu adalah masing-masing itu berdiri sebagai OPD. Tentu suasana kerjanya kami pernah meninjau itu sangat tidak maksimal karena kantornya disekat-sekat dengan ruangan yang sempit sekali, termasuk bahwa ruangan kantor wali kota, ruangan wakil wali kota, sekda, asisten itu semuanya sangat-sangat sempit. Kemudian baru-baru ini kita punya wacana, pemerintah kota mempunyai rencana untuk kemudian membangun gedung perkantoran di daerah Air Sebakul atau Betungan, ya. Kenapa muncul wacana itu? Karena dalam perjalanan waktu beberapa bulan belakangan
rumah dinas wali kota yang terletak di daerah Sawah Lebar ya, itu ternyata kemudian dijadikan mall pelayanan publik ya. Mall pelayanan publik ini penting ya, dan sudah seharusnya ada untuk kemudian melakukan pelayanan-pelayanan di bidang perizinan, jasa dan sebagainya menjadi satu atap. Dan untuk kota-kota yang kemudian berkembang dan maju, mall pelayanan publik itu harus ada. Nah, sudah tidak punya kantor wali kota, kemudian Pak Wali Kota sekarang ini juga tidak memiliki rumah dinas. Jadi tentu ini pekerjaan-pekerjaan untuk melayani masyarakat menjadi tentunya terhambat, karena selama ini rumah dinas itu menjadi sebuah simbol bagi pemerintahan, di mana kemudian banyak rakyat yang mendatangi kantor gedung balai itu untuk melakukan silaturahmi, pengaduan, menyampaikan aspirasi dan sebagainya. Tapi hari ini itu tidak ada lagi kantor balai kota atau rumah dinas wali kota. Wacana itu muncul di tahun ini, di tahun 2001, untuk kemudian kantor wali kota, balai kota, bahkan mungkin gedung DPRD itu dipindahkan ke daerah Betungan atau Air Sebakul. Kenapa di sana ada lahan pemerintah kota sebanyak 18 hektar. Itu cukup luas kemudian kalau dibangunkan beberapa gedung perkantoran. Bagaimana banyak masyarakat bertanya, bukankah kemudian pemerintah kota telah menyepakati bahwa pusat pemerintahan itu ada di Bentiring? Nah, pertanyaan ini kemudian mampu dijawab bahwa pembangunan kantor di pemerintahan di Betungan itu adalah bagian daripada pengembangan atau perluasan. Kenapa? Ada sekitar 19 OPD lagi yang belum memiliki kantor, dan sementara masih meminjam ya, atau menempati sementara yang menjadi aset-aset provinsi, seperti Dinas Pariwisata itu mendapati aset provinsi. Kemudian lahan di Bentiring memang masih ada, tapi kemudian apakah strategis kemudian seluruh gedung kantor pemerintahan ditempati di Bentiring? Kalau semuanya 19 OPD termasuk kantor wali kota dan kantor wali kota dan balai kota diletakkan di Bentiring dengan 19 OPD yang berikutnya, tentu juga lahan yang ada juga tidak akan mencukupi. Kalaupun mencukupi, itu sangat terbatas. Faktanya adalah hari ini banyak gedung-gedung pemerintahan yang ada di Bentiring sangat tidak memenuhi syarat lagi untuk melayani masyarakat. Contoh Capil, DPPKA, kemudian bahkan gedung DPRD pun untuk jumlah anggota DPRD yang hari ini 35 orang itu juga sangat tidak memenuhi syarat sebenarnya, karena gedung-gedung komisi pun dengan kapasitas ruangan yang sempit tapi dengan dewan yang cukup banyak, sehingga satu ruangan ditempati dengan beramai-ramai. Tentu untuk melakukan diskusi, hearing dan sebagainya sangat terbatas sekali dilakukan di gedung dewan. Tapi itu adalah nanti ya. Yang paling penting sekarang adalah balai kota dan gedung kantor wali kota, karena banyak OPD yang mendiami kantor wali kota itu, yaitu yang bernaung di bawah sekretariat daerah. Teman-teman, pemirsa semuanya, mungkin banyak pro dan kontra terkait pengembangan kantor wali kota, pengembangan gedung pemerintahan ya, kalau saya mengatakan, atau kota baru yang dinamakan sekarang adalah Kota Merah Putih ya, sebutan Pak Wali Kota. Karena di masa pandemi kok bisa kemudian pemerintah kota menganggarkan pembangunan gedung, sedangkan masyarakat sekarang tentu dengan keadaan yang sangat sulit baik di sisi ekonomi maupun di sisi kesehatan yang memerlukan penanganan dana yang cukup besar. Kenapa kemudian tidak dialokasikan terhadap masyarakat yang terdampak dengan COVID-19? Karena COVID-19 ini berdampak bukan hanya terhadap kesehatan tapi juga terhadap ekonomi.
yang mengatakan bahwa pemerintah kota, pemerintah daerah, pemerintah baik provinsi, kota dan sebagainya, salah satu kemudian meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan campur tangan fiskal, yaitu melalui APBD. Ya. Kalau kemudian APBD itu tidak kemudian dialokasikan untuk kerja-kerja yang padat karya, maka tentu juga ekonomi juga tidak akan meningkat. Pemerintah kota juga telah mengalokasikan melalui refocusing terhadap persoalan-persoalan ekonomi yang ada di masyarakat. Ya. Banyak kemudian kita alokasikan kredit. Ya, ada BPR Fadilah yang didirikan oleh pemerintah Kota Bengkulu, tujuannya adalah untuk melayani UKM yang ada di Kota Bengkulu. Dan tentu aksesnya akan lebih mudah di BPR Fadilah. Itu salah satu kemudian solusi-solusi yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar kegiatan-kegiatan ekonomi di masyarakat ini bisa dapat tumbuh. Kemudian pemerintah kota juga berkomitmen melakukan kerja-kerja di bidang penanganan sosial. Itu ada program-programnya di Dinas Sosial, ada kemudian program bantuan UKM yang ada di Dinas Koperasi. Semuanya bisa diakses oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun kemudian ingin melakukan usaha-usaha kecil di tempatnya. Nah, gedung kantor pemerintah Kota Bengkulu ini juga dialokasikan dengan sistem padat kerja, ya, padat karya, yang dimana tentu akan ada muncul efek-efek ekonomi dari terjadinya pembangunan di daerah Air Sebakul dan Betungan. Contoh adalah pada hari ini harga-harga tanah yang ada di daerah Air Sebakul dan Betungan itu sudah melonjak tinggi. Kemudian pergerakan ekonomi masyarakat di sana sudah mulai menggeliat, ya. Apalagi kemudian terjadi pembangunan di sana, tentu kemudian faktor-faktor ekonomi yang ada di masyarakat juga akan bisa tumbuh dan berkembang di sana. Bagaimana kemudian di Bentiring? Ya, pertanyaan berikutnya tumbuh. Di Bentiring tetap gedung-gedung pemerintah yang telah ada selama itu tetap dipertahankan. Yang belum ada 19 OPD itulah yang kemudian didirikan di daerah Air Sebakul dan Betungan. Nah, ini terjadi pemerataan pembangunan bukan hanya di wilayah utara kota, tapi kemudian di wilayah selatan kota juga terjadi pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak timpang. Selama ini yang kita saksikan di daerah Air Sebakul, Betungan itu kan cukup ketinggalan, ya, baik secara infrastruktur maupun secara ekonomi. Tapi kemudian pertumbuhan ekonomi itu punya kecenderungan untuk tumbuh di wilayah barat kota, di wilayah utara kota. Nah, ini tentu tidak adil secara ekonomi. Kita juga harus menumbuhkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan ekspansi yang didukung oleh OPD untuk di seluruh wilayah Kota Bengkulu, ya. Dan hari ini kita lakukan di daerah Betungan dan Air Sebakul. Pandangan masyarakat selama ini, daerah Betungan dan Air Sebakul itu adalah merupakan tempat pembuangan sampah, ya. Karena memang faktanya ada TPA di sana, tempat pembuangan sampah, ya. Nah, sehingga kesannya daerah situ adalah daerah yang tertinggal, daerah kumuh karena telah dialokasikan untuk pembuangan sampah dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kita kembangkan perkotaan di sana. Tentunya ini akan merubah stigma, pertumbuhan ekonomi di sana menggeliat, ya. TPA juga sudah kita pindahkan dengan penandatanganan MOU antara wali kota dengan Bupati Bengkulu Tengah. Nah, sehingga di sana juga tidak akan ada TPA lagi. Di sana juga akan dibangun taman kota, kemudian gedung-gedung pemerintahan, dan di sana juga dialokasikan lahan, ya, dialokasikan lahan untuk pertumbuhan ekonomi di sektor swasta. Jadi boleh kemudian swasta mendirikan hotel, mendirikan rumah sakit, mendirikan mall, mendirikan pusat-pusat pembelanjaan di sana. Pemerintah kota kemudian menyiapkan aturannya melalui Perda RT RW yang telah disahkan oleh Dewan bersama dengan kepala daerah. Nah,
sehingga harapan kita terjadilah pertumbuhan ekonomi baru ya di daerah Betungan dan Air Sebakul. Selama ini sudah tercipta, kalau dulu kan cuma Suprapto yang kemudian tumbuh dengan pertokoannya, pusat ekonomi ada di sana, tapi kemudian berkembang di Pagadewa, kemudian tumbuh, kemudian di daerah Skip, Padang Harapan juga tumbuh gitu ya, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat ekonomi yang baru. Tapi hari ini ke depan kita juga berharap bahwa perekonomian itu juga tumbuh di wilayah Air Sebakul dan Betungan, dan sekitarnya nanti juga akan menggeliat. Daerah Kampung Melayu itu juga akan menggeliat dengan faktor-faktor yang kita ciptakan melalui pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan swasta di daerah Air Sebakul dan Betungan. Pemirsa sekalian, inilah yang kemudian menjadi perhatian kami semua, baik saya selaku Dewan dan Banggar, mencoba menyelaraskan keseragaman pikiran kita bahwa pembangunan atau pengembangan pusat pemerintahan yang baru di daerah Air Sebakul dan Betungan menjadi penting ya. Jadi kalau kemudian kita hanya menciptakan suatu pusat perkantoran hanya di satu daerah saja, tentu daerah-daerah yang lain juga tidak akan berkembang ya. Kita berharap bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi yang diciptakan oleh swasta, tapi kemudian pemerintah daerah tidak melakukan ekspansi melalui kebijakan-kebijakan baik secara fiskal maupun secara regulasi melalui perda. Tentu juga nggak akan tumbuh pertumbuhan ekonomi yang baru. Daerah Betungan, wilayah Slebar dan Kampung Melayu itu juga kita tahu bersama merupakan wilayah yang di sana ada pelabuhan laut, di sana ada pelabuhan udara. Kemudian yang terakhir adalah di sana kemudian akses tol ya, pintu tol yang menghubungkan Bengkulu dan Lubuk Linggau itu juga ada di daerah Betungan. Nah, ini menjadi penting karena tentunya dengan ada akses tol ini banyak kemudian investor-investor yang akan tertarik untuk menanamkan modalnya di daerah kota Bengkulu ini. Tapi kemudian pemerintah kota sebelum itu terjadi tentu harus menyiapkan regulasinya, kemudian menyiapkan lahan-lahannya agar kemudian investor tentu tertarik kemudian untuk melakukan penanaman modalnya di kota Bengkulu ini. Nah, salah satunya adalah menciptakan gedung perkantoran yang baru di daerah Betungan. Berapa nilainya? Mungkin ada yang mengatakan bahwa wah terlalu besar. Berapa nilainya? Ada sekitar 60-70 miliar yang dialokasikan di tahun ini untuk pembangunan balai. Loh, besar sekali. Tentu banyak juga yang bertanya seperti itu. Tentu perencanaan perkantoran atau balai kota ini itu direncanakan untuk bahkan sampai untuk 100 tahun ke depan. Faktanya pada hari ini kita lihat bagaimana gedung Istana Negara sudah ratusan tahun dibangun di zaman Belanda sampai hari ini masih berfungsi, masih layak pakai, masih megah, masih indah. Kemudian gedung daerah ya yang menjadi rumah dinas gubernur itu juga dibangun di zaman Inggris, juga masih bagus, masih indah. Artinya bahwa perencanaan perkantoran yang hari ini kita lakukan itu juga harus mengacu kepada perkembangan kota sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke depan. Hari ini di Bentiring banyak perencanaan dilakukan untuk pembangunan kantor itu hanya mengikuti perkembangan zaman sekitar 5 tahun atau paling lama 10 tahun. Setelah itu faktanya hari ini banyak kantor-kantor yang kesusahan atau kelimpungan untuk melakukan pelayanan di masyarakat. Kami melihat sepertinya kantor dinas pendudukan dan capil hari ini juga sangat kelimpungan untuk melayani pelayanan KTP, EKTP dan sebagainya ya. Antrian masyarakat yang datang ke capil itu juga meluber sampai ke jalan ya. Karena luas lahan kantornya itu
tidak mencukupi ya, berada di pinggir jalan, kemudian luas tanahnya juga sudah sempit untuk ditambah perkantorannya. Ini memprihatinkan bagi kita semua, karena seharusnya gedung pemerintahan itu dibangun dalam perencanaan 50 tahun bahkan sampai 100 tahun, sehingga pelayanan masyarakat itu bisa optimal ya. Jadi kalau kita kemudian mengalokasikan pembangunan di awal itu dengan angka yang besar, tentu nanti kita juga tidak akan untuk 50 tahun atau 100 tahun ke depan pemerintah kota tidak memikirkan lagi untuk pembangunan gedung ya. Begitu juga kantor gedung pemerintah kota ya, itu juga nanti dibangun dengan bagus, dengan besar, layak, megah gitu ya. Gedung-gedung OPD yang lain juga yang dibangun di Betungan dan Air Bakul juga dengan perencanaan yang jauh ke depannya. Nah, saya merasakan gedung DPRD Kota Bengkulu dengan jumlah anggota dewan 35 dewan saja sudah tidak kemudian memenuhi syarat untuk melakukan pelayanan-pelayanan di DPRD Kota Bengkulu. Apalagi bahwa untuk mungkin di tahun 2021 ini jumlah anggota DPRD bisa bertambah menjadi 40 orang. Nah, bagaimana kalau kemudian tumbuh terus 5 tahun kemudian sudah tumbuh lagi menjadi 45 orang, kemudian tumbuh lagi menjadi 50 orang dengan kapasitas gedung yang untuk 35 anggota DPRD kota saja sudah tidak memenuhi syarat sebenarnya. Kami melakukan beberapa perjalanan di daerah provinsi-provinsi yang lain, dengan contohnya Lubuk Linggau dan Musirawas, yang sebenarnya secara jumlah penduduk dan jumlah anggota DPRD itu hampir sama dengan Kota Bengkulu, bahkan lebih kecil. Lubuk Linggau hanya 30 anggota dewannya, kemudian Musirawas 40 anggota dewannya, tapi dengan kapasitas gedung bahkan sampai 4 kali dari kapasitas gedung DPRD Kota Bengkulu. Begitu juga kantor wali kotanya juga cukup besar, cukup megah, dan menjadi simbol atau trademark bagi daerah tersebut. Dan Kota Bengkulu hari ini juga tidak mempunyai trademark apapun. Baru-baru ini pemerintah Kota Bengkulu telah membangun alun-alun dan ternyata sambutan masyarakat cukup bagus terhadap alun-alun tersebut. Tentunya nanti pemerintah Kota Bengkulu juga membangun gedung-gedung ya, yang menjadi juga simbol, menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Bengkulu, sehingga ada nuansa kota, ada nuansa bahwa Kota Bengkulu itu menjadi ibu kota provinsi itu terlihat pada saat masyarakat itu keluar dari pintu tol, mereka langsung tahu bahwa ini pusat provinsi Bengkulu dengan megahnya pembangunan yang ada di sana. Nah, inilah yang kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Bengkulu ini, agar bahwa Kota Bengkulu ini segera berbenah menjadi kota yang lebih maju ya. Karena jumlah penduduk kita ini sudah 400.000 jiwa, sudah mendekati 400.000 jiwa. Nah, tentunya sudah mulai berkembang menjadi kota menengah ya, bukan kota kecil lagi. Tentu kota menengah ini juga harus bergerak menciptakan pertumbuhan baru, baik dari sisi ekonomi maupun sisi pembangunan. Ini yang kemudian menjadi catatan bagi kita semua, bahwa pengembangan kota baru di Betungan atau di Air Bakul tidak semata-mata kemudian meniadakan perhatian atau pengalokasian dananya di kegiatan-kegiatan yang lain yang mengarah kepada penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, pemberian bantuan UKM kepada rakyat, dan perhatian terhadap kesehatan dan pendidikan itu tetap dilakukan ya. Tetap menjadi perhatian besar bagi kami ya, yang ada di DPRD Kota Bengkulu maupun bagi pemerintah kota yang merupakan eksekutif ataupun user daripada pengguna anggaran. Tentu kami di DPRD Bengkulu akan mengkritisi apapun yang menjadi program dari pemerintah Kota Bengkulu. Apabila kemudian itu baik ya, bagus,
kemudian efeknya menjadi positif bagi masyarakat, pertumbuhan ekonomi kemudian tercipta, ya, tenaga kerja juga kemudian bisa, jumlah pengangguran bisa teratasi, kemudian ada penciptaan lapangan kerja yang baru. Nah, ini tentu kami juga akan mendukung, mensupport penuh apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Nah guys, ini kemudian yang boleh saja kemudian kita menjadi pro atau menjadi kontra terhadap apapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bengkulu. Tapi tentu ini harus disertai dengan pemahaman-pemahaman yang mendalam, harus disertai dengan dasar-dasar argumentasi yang kuat, bukan karena like dan dislike, bukan karena kebencian gitu ya. Jadi banyak kemudian ada beberapa hater ya, yang sampai selamanya dia benci terhadap pemerintah Kota Bengkulu, sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah Bengkulu itu tidak ada baik di matanya gitu ya. Jadi tapi makanya kita mengajak ya, mari kemudian kita berdiskusi terhadap apapun yang dilakukan oleh pemerintah kota atau pemerintah daerah Kota Bengkulu ini dengan pemahaman-pemahaman yang logis ya. Kemudian dengan dasar-dasar yang argumentasi yang berilmu pengetahuan ya, bukan dengan dasar suka atau tidak suka, bukan dengan dasar kebencian. Nah, tentu pemerintah Kota Bengkulu dan kami pemerintah daerah Bengkulu selalu berpihak kepada rakyat terhadap apapun kemudian yang dilakukan, baik dalam kebijakan anggaran maupun dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Tidak mungkin bahwa pemerintah Kota Bengkulu kemudian menisbikan peran masyarakat di sana atau kemudian melupakan persoalan-persoalan di masyarakat dengan ego, melakukan kegiatan-kegiatan yang egosentris ya. Tentu tidak akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu. Ini ya harapan kemudian mungkin menjadi sebuah wacana untuk menumbuhkan diskusi bagi seluruh warga Kota Bengkulu ini terhadap persoalan-persoalan utamanya pada diskusi kita hari ini adalah perkembangan Kota Bengkulu yang dilakukan di daerah Betungan dan Air Sebakul. Terima kasih guys atas perhatiannya. Semoga bahwa diskusi ini bisa tumbuh dengan tentunya dengan nuansa-nuansa yang penuh dengan nilai-nilai yang argumentatif ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.